Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dari Putra Setia dengan NIM 1010124005 dari kelompok 8 TT4810. Nah, ini adalah anggota kelompok 8 saya. Nah, diagram topologi ini akan dijelaskan oleh teman saya itu Gata. Kemudian tabel PLSM ini juga akan dijelaskan oleh Jericho. Diagram topologi yang kami rancang. Yang pertama itu topologi ini kita terdiri dari tiga gedung utama yang saling terhubung menggunakan router untuk saling membentuk komunikasi antar jaringan. Nah, setiap gedungnya sendiri itu punya perangkat jaringan seperti router, switch, PC client, dan pada gedung tertentu itu terdapat server sebagai pusat layanan jaringan. Nah, struktur jaringannya itu kita mulai dari misal PC, lalu ke switch. Nah, si switch itu fungsinya menghubungkan seluruh perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN dari switch. Terus koneksinya diteruskan ke router yang berfungsi untuk menghubungkan ke jaringan yang berbeda dan menentukan jalur pengiriman data tujuan. Misalnya dari router kita mengirim ke eh, kemana aja, misal dari router ke ini ke baru dari switch, misal dari PC router dari PC switch router ke router lagi terus ke nyambung gitu. Nah, pada topologi ini tuh gedung satu berisi beberapa divisi yang utamanya seperti divisi A dan divisi B. Masing-masing divisinya itu punya subnet mask yang berbeda. Hmm, agar pengelolaan jaringan lebih teratur dan lebih efisien. Setiap divisinya itu terhubung ke switch, lalu switch terhubung ke router gedung satu. Selanjutnya, gedung 2 memiliki divisi lain juga dengan subnetnya tersendiri menggunakan switch untuk menghubungkan klien ke router. Nah, router di gedung 2 ini tuh berfungsi sebagai berfungsi sebagai menghubungkan jaringan di gedung tersebut dan gedung lainnya. Sedangkan di gedung 3 berfungsi sebagai pusat layanan jaringan. Nah, di gedung itu terdapat server yang menyediakan layanan DNS dan HTTP, serta terdapat juga kayak router internet sebagai jalur keluar menuju jaringan luar. Nah, si server ini sendiri itu punya dua fungsi utama. Yang pertama sebagai DNS server atau itu untuk menerjemahkan nama domain seperti nama group.com menjadi IP server. Nah, yang kedua itu ada HTTP server, yaitu untuk menyediakan halaman website yang dapat diakses klien melalui browser. Nah, kalau misalnya dari proses komunikasi datanya itu ketika PCA ingin mengakses server, pakai data akan melewati switch terlebih dahulu, kemudian menuju router gedung satu, diteruskan ke router antar gedung, lalu sampai ke gedung 3 dan akhirnya ke server. Nah, kalau misalnya komunikasi terjadi antar divisi, misalnya dari divisi A ke divisi B atau divisi C lah. Nah, router itu bakal menggunakan kabel tabel routing untuk menentukan jalur terbaik pada jaringannya. Ya. Nah, terus protokol yang kita gunakan pada jaringan ini itu routing RIP agar setiap router dapat saling bertukar informasi secara otomatis. Nah, selain itu juga switch pada gedung juga menyimpan informasi MIC address dari perangkat yang terhubung. Sehingga kayak paket datanya tuh yang dikirim bakal dalam satu LAN dapat digunakan lebih cepat dan lebih efisien. Dengan pembagian jaringan seperti ini tuh kita kira setiap gedung punya fungsi masing-masing, bisa komunikasi antar divisi dengan baik. Terus akses servernya bakal lebih struktur juga dan koneksi menuju internet dapat dilakukan melalui router internet. Selanjutnya itu kayak ya fungsi fungsi setiap perangkat pada topologi. Yang pertama itu router. Router itu perangkat di layer 3 yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Fungsi utamanya itu menghubungkan subnet antar divisi, menentukan jalur terbaik untuk pengiriman paket, terus menyimpan tabel routing, menjalankan routing protokol seperti RIP. Contohnya itu kayak jika divisi A ingin mengirim data ke server, paket tidak bisa langsung sampai karena beda jaringan. Maka si routernya itu bakal menurusin paket ke jaringan tujuan. Alurnya itu PCA, switch, router lain, baru ke server. Selanjutnya perangkatnya kita ada switch. Switch adalah perangkat layer 2 yang menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN. Fungsinya itu kayak menghubungin PC dalam satu divisi menuliskan data berdasarkan MIC address. Terus contohnya itu kayak misalnya jika PCI ingin mengirim data ke PCB dalam saat yang sama. Switch itu bakal nyari MIC address tujuan lalu ngirim data langsung. Selanjutnya ada PC client. Nah, PC client itu ya buat perangkat kita pengguna sebagai pengguna aja misalnya kayak mengirim request data, melakukan ping pengujian koneksi, akses server, buka website kayak ping gate. Contohnya itu kayak ping gateway, ping antar divisi, ping server, ping router internet. Terus ada server. Server itu pusat layanan jaringan di topologi yang nah, di topologi kita ini memiliki dua layanan. Yang pertama itu DNS server. Nah, fungsinya itu mengubah nama domain seperti alamat menjadi alamat IP yang seperti saya katakan tadi nama grup.com. Nama grup.com jadi 192.168. Kalau misalnya dari sini kita IP-nya 10. Itu contoh umumnya aja. Selanjutnya HTTP server. Fungsinya itu menyediakan layanan web saat klien membuka domain. Nah, servernya mengirim halaman website. Contohnya browser membuka HTTP nama group.com seperti pada internet atau website pada umumnya lah ya. Terus router internet yang ini. Router internet itu penghubung jaringan lokal ke jaringan luar. Fungsi utamanya itu menjadi gateway keluar jaringan, kayak output keluarnya aja gitu. Si jaringan menangani default route menghubungkan ke internet. Nah, contohnya itu jika tujuan paket tidak ada di routing table lokal, router itu bakal ngirim ke router internet. Yang terakhir, PC sebagai klien
PC yang di sini tuh kita berfungsi sebagai klien. Terus switch intinya tuh begini. PC berfungsi sebagai klien, switch menghubungkan perangkat dalam satu LAN, router menghubungkan antar jaringan. Server menyediakan layanan DNS dan HTTP, sedangkan router internet menjadi jalur keluar menuju jaringan luar. Mungkin cukup segitu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Menjelaskan untuk perhitungan VLSM kelompok 8. Jadi di sini ada dua, ada switch A dan switch B. Untuk switch A sendiri dia ada 5 dan untuk switch B-nya ini ada 1. Terus untuk jumlah PC host-nya ada di misalnya di K ini untuk divisi A dia ada 60, di L ini divisi B ada 10, di M divisi C ada 50, N divisi D ada 19. Terus untuk gedung 3 sendiri itu tuh dia ada satu server dan satu router. Nah, untuk IP address kelompok 8 sendiri ini ada di 10.8.0.0 dengan prefix 16. Itu dari soalnya. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan untuk perhitungan kebutuhan host VLSM di kelompok 8 ini. Jadi di sini misalnya di divisi C dia ada untuk jumlah host yang diminta itu ada 60 dan si hostnya ini harus ditambahin 2. Tambahin 2 ini untuk keperluan network address dan satu lagi untuk broadcast address. Nah, kemudian untuk prefixnya sendiri ada perhitungannya. Nah, untuk perhitungan prefixnya sendiri ini ada di 2 pangkat 6. Kenapa 2 pangkat 6? Karena untuk jumlah host 62 yang paling mendekati atau lebih dari 62 itu ada di 2 pangkat 6 yaitu 64 bit. Nah, untuk perhitungan prefix itu 32 dikurangin oleh si pangkat n-nya ini. Jadi di sini untuk di sini itu kan n-nya itu 6. Jadi 32 dikurang 6 jadi 26. Dan untuk misalnya untuk divisi D dia tuh yang dibutuhin tuh ada jumlah hostnya 21. Maka yang terdekatnya ini atau lebih dari 21 ini ada di 32 yaitu 2 pangkat 5. Dan untuk n-nya 5 ini berarti rumusnya 32 dikurangin 5 yaitu 27 prefixnya. Untuk perhitungan subnet masknya sendiri dia tuh untuk jaringan misalnya yang prefix 26 ini dia akan menyisakan 6 bit host yang n-nya tadi itu. Nah, untuk berarti untuk 2 bit pertamanya misalnya yang ini dia tuh dihitung. Jadi 2 pangkat 7 ditambah 2 pangkat 6 yaitu 192. Begitu juga misalnya yang prefix 27 dia tuh ngaktifin 3 bit awal. Jadi 11111. Jadi 2 pangkat 7 tambah 2 pangkat 6 tambah 2 pangkat 5 yaitu 224. Begitu juga ke seluruhnya. Nah, untuk perhitungan IP address-nya di sini ada 3, ada network address, usable address range dan broadcast address. Untuk perhitungannya sendiri karena kita urutin dari host yang paling sibuk atau yang paling banyak di paling atas ini ada di divisi C. Nah, dia tuh mulai dari 0 startnya. Jadi 10.8.0.0 dan kemudian untuk divisi A-nya ke bawahnya itu ditambah 64. Di divisi D ditambah 64 jadi 128. Itu jadi hitungannya tuh dari total IP-nya yang tadi. Nah, misalnya yang 160 artinya dia itu 64 ditambah 64 ditambah lagi 32. Kenapa 32? Itu dari divisi D atau yang sebelumnya. Nah, untuk begitu juga ke bawahnya. Untuk broadcast address itu rumusnya itu adalah total IP dikurangin 1. Itu untuk divisi C. Dan untuk divisi A berarti 64 tambah 64 128 dikurangin 1. Untuk yang divisi D 64 tambah 64 tambah 32 dikurangin 1, dapatlah 159. Terus ke bawah kayak gitu. Dan misalnya nih yang terakhir 191 artinya dia itu total IP keseluruhan 64 tambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 dikurangin 1. Kan 192. Nah, dikurangin 1 jadi 191. Untuk prefixnya sama kayak yang tadi udah dihitung. Dan untuk usable range-nya ini dia tuh gampangnya tuh dia antara network address dengan broadcast address. Jadi misalnya di network address 0, di ini 63, berarti di usable range address-nya itu ada 1 dan 62. Misalnya nih, 176 untuk network address dan broadcast address-nya ini ada 179. Berarti usable range address range-nya itu ada di 177 dan 178. Sekian. Aja di slide 13 ini membahas routing table router gedung 1 dan gedung 2. Routing table di sini tuh berisi daftar seluruh jaringan yang diketahui oleh router. Nah, itu ada kode C itu connected, itu menunjukkan jaringan yang langsung terhubung ke router. Dan itu ada kode R, itu RIP, itu menunjukkan jaringan yang dipelajari secara otomatis menggunakan protokol routing RIP dari router lain. Nah, jika ada default route atau S, maka paket yang tidak memiliki tujuan spesifik akan diarahkan ke router berikutnya atau gateway. Nah, dari routing table ini terlihat bahwa kedua router telah mempelajari seluruh jaringan sehingga komunikasi antar gedung dapat berlangsung dengan baik. Oke, lanjut. Nah, di sini itu ada routing table dari router gedung 3. Di sini dia informasinya itu mengenai jaringan lokal maupun jaringan dari gedung 1 dan gedung 2. Nah, rute yang langsung terhubung itu ditandai sama connected atau dengan simbol C.
Sedangkan jaringan lain itu diperoleh melalui RIP atau R. Hal ini membuktikan bahwa proses pertukaran informasi routing antara router itu berhasil sehingga seluruh jaringan saling terhubung. Oke, next di sini ada MAC address table pada 3 switch di gedung satu. Nah, secara otomatis switch ini tuh secara otomatis kan mempelajari alamat masih dari setiap perangkat yang terhubung. Nah, setiap MAC address ini tuh disimpan bersama nomor port tempat perangkat tersebut terhubung. Dengan ada table ini juga, switch dapat mengirimkan frame langsung ke port tujuan tanpa melakukan broadcast ke semua port. Nah, hasil ini juga menunjukkan bahwa proses pembelajaran machine learning itu berjalan dengan baik. Next, itu ada MAC address di table pada switch gedung 2. Nah, setelah aktivitas komunikasi berlangsung, switch berhasil menyimpan MAC address seluruh perangkat yang aktif. Informasi tersebut digunakan untuk mempercepat proses forwarding data. Hal ini juga membuat lalu lintas jaringan menjadi lebih efisien karena frame hanya dikirim ke port yang sesuai. Oke, next, di sini ada RIP table atau Address Resolution Protocol yang berfungsi sebagai menerjemahkan alamat IP menjadi MAC address. Nah, ketika perangkat melakukan ping pertama kali, perangkat akan mengirim IP request untuk mencari MAC address tujuan. Nah, setelah mendapat balasan, informasi tersebut disimpan pada RIP table. Nah, dengan adanya RIP table ini, komunikasi berikutnya menjadi lebih cepat karena perangkat tidak perlu melakukan pencarian MAC address lagi. Oke, next. Nah, di sini itu ada proses protokol DNS dan HTTP. Nah, pertama itu pengguna mengetik nama domain misalnya kayak nama grup.com. Nah, klien mengirim DNS request ke DNS server. DNS server itu membalas dengan alamat IP web server atau DNS response. Nah, setelah mengetahui IP tujuan, klien mengirim HTTP request ke web server. Nah, web server itu membalas dengan HTTP response yang berisi halaman website. Nah, halaman web kemudian ditampilkan pada browser pengguna. Nah, browser ini juga membuktikan bahwa layanan DNS dan HTTP pada server telah dikonfigurasi dan berfungsi dengan benar. Oke, di sini ada proses protokol transport TCP atau UDP pada simulation mode packet tracer. Nah, UDP sendiri digunakan oleh layanan DNS karena membutuhkan proses yang cepat dan ringan tanpa koneksi khusus. Nah, sedangkan TCP itu digunakan oleh layanan HTTP karena membutuhkan komunikasi yang andal. Nah, pada TCP itu terjadi proses three-way handshake, yaitu SYN atau klien meminta koneksi, SYN acknowledge itu server menerima dan menyetujui koneksi, dan acknowledge yang terakhir itu klien mengonfirmasi sehingga koneksi terbentuk. Nah, setelah koneksi berhasil, data website dikirim dengan mekanisme TCP sehingga lebih terjamin keandalannya dan meminimalkan kehilangan paket. Nah, ini adalah ping dari salah satu PC, dari PC A ke PC lainnya. Terlihat di sini eh, yang pertama ini dia ngeping ke 162 itu adalah IP address-nya di PC B, kemudian ini ada di PC C, nah di sini ada di PC D, kemudian ini adalah gateway-nya sendiri, gateway di PC A. Nah, kemudian ini adalah ping ke server, yaitu 178. Sama aja dari di PC B juga, ini ngeping ke 66 itu A, terus di sini C, D, seperti itu. Nah, ini adalah akses domain web server melalui web browser. Jadi, dari web browser ketika kita mengetik kelompok8.com akan tampil web seperti ini. Nah, ini adalah divisi A, divisi B, divisi C, dan divisi D. Terlihat semua divisi dapat mengakses domain web server ini. Nah, kemudian ini adalah hasil DNS resolution dari domain nama grup.com. Jadi, ketika kami mengetik NS lookup, terus domain nama grup.com, yaitu kelompok8.com, terlihat bahwa hasilnya sukses. Di sini DNS server kami di IP10.8.0.178 berhasil merespon dan menerjemahkan domain kelompok8.com ini. Jadi diterjemahkan kelompok8.com ini menjadi 10.8.0.178 ini. Nah, ini membuktikan bahwa konfigurasi DNS server kami sudah berjalan dengan lancar. Nah, kemudian di sini routing table router gedung 1 dan 2. Di sini terlihat C itu adalah connect. Dia lewat FA 0/0, terus di sini juga 1/0. Kemudian terdapat R karena divisi bukan divisi, sorry. Gedung 1 dan gedung 2 ini memakai routing protokol RIP-v2, maka terlihat di sini ada tulisan R via 10.8.0.182 melalui FA 6/0. Si gedung 2 juga terlihat sama, ada R, ada C juga. Nah, di gedung 3 juga sama, kita memakai routing protokolnya RIP-v2. Makanya di sini terlihat ada R gede dan C itu menunjukkan dia connect lewat FA 1/0, 0/0, 0/0 gitu. Nah, kemudian di sini adalah MAC address. MAC address pada switch di gedung 1. Karena saya memakai sebenarnya 5 switch yang dibutuhkan, cuman saya di sini memasukkan 3 switch
Terlihat di sini ada tipenya dinamik atau dinamis, di sini juga dinamis, dan di sini juga dinamis. Nah, kemudian lanjut ke ARV table ini. Jadi kita bisa melihat tabel yang memetakan atau menghubungkan address dan MAC address atau hardware address dari perangkat-perangkat di jaringan kami. Jadi terisinya tabel ini tuh ngebuktiin bahwa router itu sudah berhasil mengenali alamat fisik perangkat lain setelah berkomunikasi atau ngeping. Jadi menandakan koneksi jaringan sudah berjalan dengan baik seperti itu. Nah, kemudian pada slide ini kami menggunakan metode simulasi untuk melihat detail paket data. Jadi di jendela sebelah kiri terbukti bahwa DNS itu operasinya di layer 7 dan UDP itu di layer 4. Jadi menunjukkan aktivitas protokol DNS yang sukses berjalan antar perangkat. Terus ini di slide OTCP. Jadi kami memonitor aktivitas protokol transportnya. Jadi pada panel simulasi di sebelah kanan terlihat banyak sekali aktivitas TCP, itu label-label TCP lah. Ini membuktikan bahwa komunikasi pertukaran data antar PC dan server di jaringan kami sudah berjalan atau berhasil terhubung. Seperti itu. Jadi intinya DNS itu mencari pencarian alamat dan TCP itu adalah pengiriman datanya. Sebelum masuk kesimpulan, saya akan mendemokan dari PC1 di PC C. Mungkin saya akan mengeping ke divisi B dulu mungkin. Di B dulu tuh 162. Nah, terlihat di sini TTL. Kemudian saya juga akan mengeping ke divisi D. Divisi D itu alamatnya 130. Nah, terlihat TTL, kita ulang. Nah, TTL ya. Kemudian ke mungkin divisi apa yang belum ya? A mungkin. Nah, TTL juga. Dan kita ping ke default gateway-nya yaitu 1. Nah, terlihat data terkirim dikirim 4, diterima 4, dan loss-nya itu 0. Kemudian kita ping server yaitu 178. Nah, dan kita ping router internet. Oke, terlihat semua bisa berkomunikasi ya. Dan kita masuk ke web browser untuk mencoba web server. Kita ikompok8.com. Nah, bisa ya. Nah, saya akan menjelaskan router internet ini. Jadi dari router gedung 3 ini, arahnya itu kan 6/0. Nah, 6/0 itu terlihat IP-nya 10.8.0.186. Nah, dia itu memakai routing protokolnya statik. Jadi pas saya meminta show IP row, nah, dia terlihat S asteris atau S bintang. Dia tuh menandakan bahwa routing protokol ini statik melalui jalannya 10.8.0.190. Dan sama aja di router internet juga. Pas saya sorry root, terlihat bahwa ada S ini juga 10.8.0.124 via 189. Dan seperti itu. Kemudian kesimpulan dari tugas besar Jalkomnet ini, mungkin kami berhasil menunjukkan dan merancang mengimplementasikan jaringan komputer yang menghubungkan seluruh divisi pada beberapa gedung menggunakan yang pertama metodenya subnetting PLSM, routing, serta DNS dan DHCP. Mungkin DHCP ini bersifat opsional, tapi kelompok kami tidak memakai DHCP tersebut. Jadi berdasarkan hasil pengujian, seluruh perangkat dapat saling berkomunikasi dengan baik melalui proses ping antar divisi, akses ke server, dan pengujian layanan web menggunakan nama domain. Selain itu, tabel routing, ARP, dan MAC address menunjukkan bahwa proses pertukaran data berjalan sesuai dengan konsep jaringan yang telah dirancang. Dengan demikian, sistem jaringan yang dibangun telah berfungsi secara optimal, efisien, dan memenuhi kebutuhan komunikasi data antar perangkat. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.